Dendam tak tuh. Apa? Hidungnya gatal? Aduh, Kan jedot. Coba. mulai kan perintahnya dia. Betul. Abang kok nggak basah rambut? Masa garanya Oh, sarannya gitu harus basah rambut ya? Hah? Sarannya harus basah rambut. Biasanya gitu, panas. Kemarin dulu, aduh, pelan-pelan ya itu es. Coba. Dea. Cabenya agak dikit. Hah? Apa? Kau Apanya? agak dekat sama meja belum nih? Ini. Oh ini. Ada. Oh, oke. Ya, kamera. Ada apa? Ketawa. Tawa ya? Udah ya? Udah nih, udah mulai. Udah? Udah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast kesayangan anak Bintan, Berdendam Berbual. Dengan Pemuda tempatan. dendam tak tuh. Oke guys, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Teman-teman yang kayaknya tahu deh sama abang yang di depan Eca nih. Orang lama. Orang lama. Stok baru. Iya. Banget, guys. Buat yang suka ada di event-event atau acara-acara yang ada di Tanjungan pasti kenal sama abang kita ini. Boleh kenalan dulu bang? Boleh. Iya. Boleh kenalan dulu. Reza Radian. Nih. Apa? Reza Radian. Oke. Boleh. Boleh. Ya, nama saya Joni. Nama panjangnya Oni. Nama panjangnya Joni Valentinus Lalan. Lalan. Lalan ya. Lalan. Marga. Apa sih? Ya sejenis Marga. marga gitulah. Cuman untuk orang timur. Ya. Oh. Nama orang tua lah gitu. Ingat film deh Eca, Lalan. Lalan bukan lalat ya. Belum apa Lalan? Lalaland. Oh ya. Bagus. Betul kan? Ya. Masuk. Oh ini lahir di sini. Iya. Lahir Tanjung Uban asli. Ah. Lahir Tanjung Uban. Sebenarnya kalau dunia nyatanya tuh lahir di Brazil. Lahir di Brazil, besar di Jerman. Tuh, itu dunia nyata. Ya, cuma KTP-nya Tanjung Uban. Oh. Ujung-ujungnya balik sini bang. Iya. Ujung-ujungnya. Tarik Iya, dulu. iya. Tarik dulu. Enggak, lahir Tanjung Uban. Iya. Blasteran ya guys. Yes. Blasteran banget. Bang Sekolah Odi. di mana, Odi? Iya, sekolah. Sekolah SD 004 Tanjung Uban. Sama. Iya. Sama ya. Oh, Dekat rumah. dekat rumah. Iya. Oke, ya. Jadi dari dulu emang di situ Bang Oni. Iya. Jadi rumah itu Oh. memang sebelum lahir sudah di situ. Gitu, orang tua. Iya. SMP Negeri 2. Sekarang SMP 12. Ya SMP 12 sekarang. Terus SMA 1. Sekarang Semansa. tetap. Semansa tetap ya. Kera. Jadi anak Uban memang asli. Iya. Asli. Tapi kok nggak ada Melayunya gitu ya? Iya juga. Itu mungkin karena apa ya? Blasterannya itu kan. Orang Buana gitu ya. Iya. Jadi bapak itu apa? Dari mana Oni? Timur. Bapak Timur Flores Momere. Ngomong mere. Kalau mama Sunda. Oh. Mama Sunda. Jadi bisa panggil saya AA gitu. Iya. Cie. Kumaha ada mah? Iya pangestu. Oni. Ngomongin AA. Ya Iya. Allah. ABCD ya. Iya. Nih. Oni ini kalau saya pribadi lihat kalau event biasanya pasti muka Oni lagi. Banyak ya di mana-mana. Iya. Kayak pasaran. Sudah. Nah, sebenarnya awal karirnya itu apa dulu tuh? Awal karir ya. Nah, sempat kerja kah atau memang kan sekarang kita tahu nih Oni pun salon ya kan? Iya, oke. Nah. Ini karena bakal disiarin di sosmed ya. Jadi kita nggak boleh bohong. Iya lah. Nggak boleh bohong ya. Jadi awal karirnya itu saya tamat SMA. Dulunya tuh pingin kuliah. Dulu pingin kuliah karena termasuk lumayan lah dulu di sekolah ya. Masuk 10 besar. Cuman faktor keluarga
kurang beruntung saat itu. Bapak saya itu meninggal ketika saya umur 6 tahun, kelas 1 SD. Nah, jadi pas bapak saya meninggal, mama saya itu pembantu rumah tangga. Pingin kuliah tapi nggak bisa. Akhirnya saya harus kerja dulu di wartel, zaman dulu wartel warung telepon dulu. Saya tahu tuh kayaknya. Mana wartel mana? Pas di sebelah rumah saya. Itu iya. Betul, almarhum Haji Ngadul. Iya, betul. Jadi waktu itu, saya harus kerja lah, karena nggak bisa kuliah jadi kerja. Nah, coba sama teman ngelamar ke lobam waktu itu Gmail ya. Iya. Garment. Cuma nggak bisa jahit, nggak diterima. Dari tes mesin jahit gitu. Langsung. Ya nggak terima. Baliklah kami sama rame-rame sama temen. Ketawa-ketawa, lucu kan, karena nggak tahu kerja di lubang itu seperti apa. Oh ternyata harus jahit, dicoba jahit, kami nggak bisa gitu kan. Nah itu masih di wartel. Terus ada program dari pemerintah kecamatan ya, cuman saya lupa tuh Pak Camatnya waktu itu siapa. Ada program KNPI, diklat. Diklat diambillah dari pribumi Kijang, Tanjung Uban sama Tanjung Pinang. Diklat apa tuh? Diklat pariwisata. Pariwisata. Di mana kemarin diklatnya? Diklatnya itu di Lagoy. Langsung di Lagoy. Iya, kita dapat domisili di sana. Iya, disiapin sama BRC. Siapin sama BRC selama 3 bulan. Jadi putra daerah ataupun putri daerah itu ada sekitar 200-an. Berapa lama? Banyak. Ya, 200-an. Nah, cuman keterima disaring itu jadi 50. Itu yang daftar banyak. Ada tahap seleksi. Dari 200 disaring lagi. Sampai 50 lah. Betul. Itu laku baru buka apa ada? Sepertinya kalau nggak salah itu waktu Krismon. Kalau nggak salah ya. Itu tahun 2000. Belum. Masih ada lah. Iya. Krismon apa SAR saya lupa. Pokoknya waktu itu ada masalah global. Nah, berapa lama tuh nih waktu diklatnya? 3 bulan. 3 bulan. Jadi pas diklat itu 3 bulan, saya tuh awalnya itu sebagai bartender. Bartender di waktu awal ambil F&B service, cuma ditawarin kamu cocoknya di bartender. Cuma dalam hati saya nggak suka. Saya nggak suka karena waktu itu saya paling benci minuman. Ke situ kan. Iya. Karena dulu sekolah masih baik-baik kan. Iya. Cuman mau nggak mau namanya kita mau cari kerja kan. Nah, jadi pas 3 bulan saya diklat, kebetulan waktu itu saya disuruh ada tes bahasa Inggris kan. Kamu harus trainingnya di Banyantri. Nah, karena Banyantri itu waktu itu sangat famous. Famous awal. Jadi dari anak-anak itu yang bahasa Inggrisnya agak lumayan harus di Banyantri. Nah, cuman saya tolak. Saya bilang, Mbak, saya nggak mau di Banyantri karena ada abang saya. Nah, pas kebetulan memang dari sekolah itu kami nggak pernah satu sekolah. Jadi dia SD 3, saya SD 4, dia SMP. Jadi nggak pernah bareng kan? Ada perang dingin. Jadi kayak kalau dulu kan kita kayaknya ngerasa nggak enak lah sama abang atau kakak tuh kayak nanti kita mau bandel kena marah gitu kan, nggak bebas lah gitu. Jadi karena faktor itu akhirnya kamu mau di mana, terserah deh Pak, yang penting jangan di Banyantri. Akhirnya saya diletakin di Bintan Lagun. Nah di Bintan Lagun setelah di-cut saya ditawarin DW. Oke, jadi sebenarnya nih, jadi dari 3 bulan itu, ya kan, udah 3 bulan selesai diklat, langsung dari pihak ininya langsung diserahkan ke hotel-hotel langsung atau gimana tuh? Dari pas kebetulan bisa dibilang itu termasuk rezeki lah.
nggak semua anak itu ditawarin. Berarti nggak ada campur tangan dari diklatnya itu tadi ya? Iya. Berarti diklat itu selesai 3 bulan udah. Gitu. Benar. Oh. Jadi kalau misalnya sandalnya dari pihak hotel ada penilaian, training ini bisa nih kita tawarin kontrak ataupun DW. Nah saya ambil. Pas DW itu saya sudah ternyata kerja di hotel ini capek. Capek gitu kan, dan waktu itu kan masih polos ya, baru kenal dunia pekerjaan. Itu awal DW itu mau keluar. Sempat berapa lama tuh nih? Awal-awal lu? DW saya ditawarin 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi 1,5 bulan tuh saya udah mau keluar. Nggak sanggup tadi. Mau keluar. Kaget lah. Kaget kan? Betul. Kaget dan pas abang saya bilang, kamu harus kerja. Kalau kamu nggak kerja, kamu makan apa? Nah, khusus nggak ada orang yang mau ngasih kamu makan kalau kamu nggak kerja. Karena kita orang susah. Akhirnya saya bilang, oh iya juga ya, udahlah. Mau nggak mau. Pas selesai DW, puji Tuhan ataupun alhamdulillah ya kata orang Muslim, ditawarin kontrak. Bener Iya, ditawarin kontrak setahun. Berjalan 6 bulan langsung ditawarin permanen. Nah, jadi kayak istilahnya sebenarnya banyak yang pinter kan, ada anak Trisakti, Akbar Medan. Oh iya ya. Banyak. Campur berarti ya. Dan Campur saya campur ya. dan di situ perhotelan itu masih susah untuk anak yang tamat SMA. Iya. Jadi memang harus backgroundnya tuh dari S1 ataupun D3. Ini termasuk rezeki sebenarnya. Jalan kontrak 6 bulan ditawarin permanen. Langsung permanen. Nah, di F&B service itu saya sekitar 3 atau 4 tahun, sudah lupa. Nah, saya sudah tua sekarang. Jadi 3-4 tahun di Bintang Lagun. Di F&B service-nya, departemennya, di bar, di restoran, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ditawarin pindah departemen. Oh, masih di hotel yang sama lah, Lagun juga ya. Pindah departemen, waktu itu ditawarin sama GM-nya. Kamu pindah ke front office ya. Nah, cuma waktu itu saya bilang front office itu kan tantangannya sama komputer ya, sistem. Jadi saya bilang, Pak, saya kurang pinter sama komputer. Karena dulu sekolah dengar namanya belajar komputer tuh paling malas. Komputer bahasa Inggris tuh paling malas. Dan saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Nggak bisa bahasa Inggris karena waktu itu di F&B service harus ketemu tamu, dan di benak tuh hanya harus bisa nih biar kerja, biar bisa. Jadi mau nggak mau harus dipelajari. Nah, dan saya waktu itu nggak bisa lisan. Nggak bisa tulis, hanya bisa lisan. Ngomong doang tapi nggak bisa nulis bahasa Inggris. Kan kronopis ya. Saya bilang seperti itu. Cuma waktu itu GM dari Australia, dia bilang, meskipun kamu bagus di F&B, tapi kalau kamu nggak coba, kamu nggak bakal maju. Dan saya paling ingat tuh kata-katanya, meski supervisor ataupun manajer kamu di F&B pas lagi full occupancy ataupun tamu rame, kamu tetap megang tray. Tapi kalau kamu pindah ke front office, ya, setidaknya kamu nggak megang tray lagi. Nah, lalu saya mikir, saya nggak bisa nih. Dan tiba-tiba GM-nya bilang, ada 1.000 karyawan di Bintan Lagun. Waktu itu rame banget. Nah, terus banyak anak-anak ngelamar kan. Kalau saya dari 1.000 cuma 1 yang saya tawarin seperti ini. Nah, kamu berarti ngilangin kesempatan. Coba kamu pikir saya kasih waktu 2 jam. Saya lagi kerja itu 2 jam nggak mau. Habis saya mikir, di FO ini banyak ada Trisakti, banyak Akbar Medan. Waktu itu saya hanya anak SMA kan, anak lokal. Akhirnya saya ambil. Dan waktu pertama kali pindah ke FO sedih banget, nggak ada yang ngajarin karena mereka ngerasa
masing-masing. Sangat enak kalian SMA langsung ke front office gitu kan. Kan waktu itu kan image-nya hotelan tuh harus D3 ataupun S1. Iya. Cuman saya jalanin aja. Kan jalanin memang nggak ada yang ngajar, cuman ada 1-2 orang itu yang baik sama kita. Di situ saya belajar melihat, belajar pendekatan lah. Kan nggak semua di dunia ini orang jahat. Iyalah. Ya kan. Nah, akhirnya saya belajar jalan. Kebetulan waktu itu saya suka motong rambut. Nah itu waktu itu kan di lagu itu susah salon. Susah salon jadi Bisa ya. susah salon jadi saya motong rambut sambut teman-teman tuh di dom ya. Awalnya itu Di dom cowok cewek saya potongin. Itu otodidak tuh nih. Otodidak dulunya. Iya ya, udah bisa ya. Otodidak. Jadi lucu banget kan. Setelah itu sudah berjalan 2 tahun 3 tahun seperti itu, ketahuan sama sales office di Singapura. Dulu kan orang sales itu orang Singapura semua, nggak ada orang lokal. Motong rambut pas dia ke Bintan 2 minggu 3 minggu saya mau potong rambut. Oh nih kita ada Joni pak gini. Saya potong lah. Itu takut. Aduh. Saya potong. Itu kalau potong di mana posisinya? Posisinya itu masih di room, di kamar hotel ya. Oh di kamar. Karena mereka kan stay kan. Oh iya, dapat Kan kamar lah, dapat kamar dapat. ya kan. Potong, jadi dari mulut ke mulut. Awalnya dari staff ke manajemen. Waktu itu saya masih di FO. Nah, potong. Setelah berapa tahun datanglah owner. Nah, kamu bisa nyanyi, bisa nari, terus bisa nyalon, kan? Mau nggak kamu kalau kita buka salon, terus kamu yang megang? Ya. Oh itu tuh Jadi awalnya itu ownernya nyamperin. Ya, waktu itu ownernya masih Muhammad Ibrahim ataupun Pak Mu. Nah, jadi nawarin saya bilang Pak saya mau, cuman saya nggak ada sertifikat. Iya. Nah, Iya. kan bebannya tuh banyak. Habis itu saya harus banyak belajar. Iya. Dan hotel support, ownernya support mau belajarin ya kita kasih kursus ataupun keterampilan. Jadi saya benar-benar kayak dapat rezeki lah dari Bintang Agung itu. Sampai mereka buat salon lagi renov ya waktu itu lobby itu satu counter itu jadikan salon. Nah, jadi salon itu di hotel itu untuk tamu-tamu lah ceritanya. ya untuk tamu-tamu. Dan waktu itu ada Banyak juga nih yang banyak. Iya ya? Jadi banyak. Nah, itu nanti bakal sangkut paut dengan salon yang saat inilah. Di banyak di situ saya megang hairstylist, mani pedi, juga treatment lainnya seperti massage. berapa orang karyawan salon waktu itu? Waktu itu pas dibuka tuh. awal-awalnya saya hanya incas sendiri. Aduh, Nah, keteteran lah. Yes. Kemudian dikasih mungkin karena revenue bagus. Saya diperbolehkan ambil staff ya. Rekrut. Ya. Sampailah berjalan itu 5 tahun. Jadi saya waktu itu 5 tahun juga? ya sempet salon, habis itu sempet juga megang 2 departemen. Ya pas itu pas di salon ditawarin lagi, saya dipromoin jadi customer relation. Itu Jadi udah naik lah nih gajinya nih. Iya. Dia banyak megang. Iya. Double job jadinya. Megang ini, megang itu, banyak yang dipegang. Udah Faktor naik. laki sebenarnya laki iya. ya gitu. Multitasking. Iya, laki. karena Oni bilang bisa sendiri, bisa. Jadi makanya ditawarin semuanya. Kalau kemarin Oni bilang nggak bisa, selesai. Iya, karena waktu itu kalau saya bilang nggak bisa, saya takutnya waktu itu masih mikir kan saya hilang kerjaan nih. Nah, terus saya harus bantu orang tua waktu itu kan. Jadi mau nggak mau saya harus belajar meskipun susah sulit ya mau nggak mau harus dijalanin. Nah, setelah itu
peganglah 2 departemen. Habis itu sempat juga megang kayak PR gitu ya. Itu ada departemen baru namanya One Touch Service Agent. ini. Nah, Banyak guys. di situ handle komplain, di situ saya Iya. ya Banyak ketemu. habis itu apa ya? Megang event ataupun entertain. Itu sorry nih, makanya. itu gimana cara ngatur jadwal kerjanya tuh nih? Kalau misalnya ada yang mau nyalon, nanti Terus ada yang komplain. Ada yang komplain, itu gimana tuh? Waktu itu sempat mungkin dikasih ya dari jam 9 pagi sampai jam 5 kamu di salon. Oh, Prosesnya ada gitu ya. jam-jamnya. Nanti dari jam 5 kamu harus belajar ke sini. Waktu itu kan bertahap. Oh, time Nah, management. bertahap. Akhirnya setelah dijalanin mau nggak mau harus waktu itu pas di terakhir karir itu di Bintan Lagun, saya kerja dari jam 7 pagi harus sudah masuk. Mau habis itu morning briefing itu jam 8 pagi. Ya, waktu itu sempat merasakan SOD lah. Ya, sempat merasakan SOD. SOD apa tuh? Soalnya apa tuh nih? Itu Kan banyak nggak tahu kayak- nih. Level manajemen. Jadi kita setiap manajemen tuh pagi tuh morning briefing. Oh. Nah, jadi sempat ngerasain seperti itu. Dari jam 7 pagi saya harus masuk, terus pulang itu jam 2 atau jam 3 malam. Berapa jam kerja ya itu ya? Ya, karena saya harus fokus sama revenue sama event yang ada di pub. Iya. Jadi dulu ada Ada pubnya. pubnya. ya, Iya, lagunya Silk ya. Nah. Kalau teman-teman semua yang di Bintan Lagun pasti kangen sama Silk ya. Jadi berawalnya dari situ. Nah, saya bisa nari, saya bisa nyanyi itu dulu awalnya SMA saya ikut sanggam Itu ada di Tanjung Uban, itu dari pemerintahan juga itu. Nggak salah itu perintisnya itu bareng-bareng sama Pak Tarto. Oh. Nah, tapi saya nggak ngelanjutin. Karena waktu itu masih sekolah kan banyak kegiatan gitu. Nah, sanggar-sanggar dari situ saya nari dan masih sekolah setiap weekend itu saya nari di Nirwana. Nah, nyebrang. Jadi setiap Sabtu Minggu tuh malamnya tuh saya nari di Nirwana dan dibayar per minggu. pokoknya apa aja lah. Apa aja saya sikat dari itu. Saya sikat kan. Iya. Jadi tujuannya yaitu biar bisa makan, biar bisa hidup lah. Itu jadi sampai berapa lama tuh nih dari perjalanan itu sampai akhirnya di resign ya berarti jatuhnya? Resign. Iya, benar saya resign. Di Lagun ya kan? Benar. Itu berapa lama jadi? Sekitar mungkin saya lupa karena sudah lama. Mungkin tahun 2014 atau 16 ya. Oh. Saya di Bintan Lagun itu sekitar 14 atau 13 tahun lah gitu. Kemudian saya ke Bali. Oh, ke Bali langsung? Ya. Langsung ya? Bukan Bintan Lagun, maksudnya nggak ada hubungan sama Bintan Lagun itu ya? Bukan satu ini ya? Bukan. Yang keluar itu. Hotel. Baru ya? Cari pengalaman lagi. Pas saat saya di Bintan Lagun, dulu tuh GM ataupun ya seperti GM gitulah, dia pindah ke Bali. Waktu itu ditawarin lah. posisi saya tuh di terakhir di Bintan Lagun tuh One Touch Service Agent. Nah, itu kan dulu Bintan Lagun ada ferry sendiri aja. Iya. Nah, disitulah saya in charge di situ untuk promoin ferry, markomnya, karena harus main di sosmednya juga kan. Nah, kemudian dari namanya tuh Pak Francis Den Hart, dia orang Jerman. Nawarin saya ke Bali. Waktu itu dia di hotel Sanurbis Hotel. Sanur ya? Dia masih satu company sama Garuda. Oh. Saya ditawarin Markom. Nah, kalau di Lago Markom itu marketing communication. Kirain Markom. Iya. Beda. Ya, hampir mirip kayak
sales marketing, tapi mungkin dia di bagian sosmednya, komunikasinya, ya. Kirain udah langsung GM nih ya kan. Oh, amin. Amannya ya kan. Langsung GM pasti nanti langsung baru buka tutup lagi hotelnya. Ya pula. Jadi di situ ditawarin saya ambil karena kalau di Bintan Lagun itu salesnya dulu orang luar semua, orang Singapura, orang Australia, dan untuk anak lokal itu mau jadi markom itu kayaknya impossible. Susah gitu kan. Nah, saya bilang saya tamat SMA ditawarin seperti itu kayak mukjizat ya. Saya ambil. Iyalah. Nah, saya ambil sekalian agreg ekonomi juga karir karena waktu itu cita-citanya kan pingin keluar kota. Sempat juga tes kapal pesiar jebol tapi karena tidak ada dana. Dulu kan ngurus ini ngurus itu sempat diminta 10 juta gitu. Untuk saya nggak punya uang seperti itu untuk kerja karena ngurus visa ngurus apa. Berarti On ini kan istilahnya dari masuk dunia hotel ini karena kejebur dulu awalnya. Jadi kalau nggak dia kejebur dulu mungkin nggak sampai ke Bali gitu kan. Coba kalau kemarin dia masuk, kemarin habis tawaran dari lubang itu tak ada niat masuk polisi atau TNI gitu loh nih. Ya kan siapa tahu kan Bang ya. Ini nggak bisa nih ya kan. Kalau saya masuk polisi ya, kan? Karena mungkin penjahat nggak ada yang takut. Iya. Kan gitu Bang Oni, kenapa? Iya karena saya suka ketawa, suka ngelawak gitu kan. Saya nggak lebih tertarik di bidang seni waktu itu. Ini ini ada yang langsung nih. Jadi sebelum kita panjang cerita di Bali nih, kita Makan dulu kan tadi ada cerita tentang bartender. iya juga. Mas Obrian. Ini bartender nih, Nih, jadi di Nekza ini, Oni, kita ada namanya cendol Nekzai. Jadi apapun cuacanya, minumnya tetap Cendol Nekzai. Ini loh yang dicari-cari lo kemarin ya kan Bang Oni? Oke. Acara kemarin ya. Kita coba dulu nih. Ya. Ini enggak promo ya, tapi memang pilihan dari pribadi sendiri gitu kan. Iya dong. Nah, sebelum kesini ya, sebelum diundang memang saya suka sama cendol ini. Iya. Pancip. Coba duluan. Jadi untuk teman-teman di Tanjung Uban ataupun dimanapun lah, kalau ke Bintan ataupun Tanjung Uban, mampir aja di warung Nekzai. Iya, makanya kan ada ininya. Ingat cendol, ingat Nekzai. Bener sekali. Enggak banyak ngomong deh. Lu coba, pasti lu bilang bener ya kata Joni nggak bohong. Ini. Brother, thank you. Rasanya memang tak berubah. Sedap betul. Mana ahnya enggak? Abang Coba lah abangnya, coba. Santannya pas, manisnya pas. masuk. Jadi, terus Abang tak seru nih, mana ahnya? Ada Iya. lah. Nah, itu. cendolnya itu ngangenin. Enggak juga. Kan gini dia. Tangguh suaranya tuh. Masuk lah tuh yang edit tuh. Ini boleh. Mohon maaf agak balik ke awal lagi. Kalau boleh tahu nih, dulu cita-cita Oni apa nih? Dulu cita-cita, jujur sih dulu cita-cita pengen jadi penyanyi atau artis. Dulu ya. Jiwanya Dulu. udah ke situ. Ya saya punya pengalaman dulu loh. Waktu itu zamannya Indonesian Idol. Karena dulu di hotel saya di pub suka nyanyi. Jadi banyak teman-teman sama pun manajemen bahkan owner pun mensupport saya ikut Indonesian Idol. Itu tahun berapa tuh? Dan saya pernah ikut. Awal-awal. Saya lupa waktu itu zaman-zamannya siapa Jurinya ya? siapa tuh Mas itu ya? Juli masih Agnes. Agnes dan Titi DJ. Itu kayaknya saya yang gelombang setelah Indonesia kedua entah ketiga. Awal-awal. Nah, jadi tiket itu saya dibeliin sama teman-teman hotel. Nah, terus libur saya dikasih libur sebulan atau 3 minggu saya lupa. Itu hotel yang kasih libur. Waduh. Nah, iya ya? Iya, disupport. Terus teman-teman yang di Jakarta tuh pada jemput saya, kasih tempat tinggal. Dan ternyata apa yang kita lihat di TV itu Di luar ekspektasi semua di luar ekspektasi. Cuman saya pelajarin waktu itu
suara anak-anak timur itu ngeri-ngeri. Wah, karena waktu itu Semua ya itu kandangnya itu. dan kejamnya itu ya menurut pribadi saya ya, kalau lo nggak punya tampang tapi hanya modal suara bagus, lo nggak bakal jadi artis. Nah, lo nggak bakal jadi penyanyi. Masuk Ya. sih. Segala Pengalaman bangga. soalnya. Eca pernah juga. Pernah Cuman itu di kalau Padang, Bang. kalau di luar Padang negeri Idol. kan beda kan. Indonesia dari Padang. Nah, luar negeri mau Pernah juga. kulit hitam, kulit putih, tapi luar negeri yang penting suara. Mau jadi penyanyi. Nah, yang seperti itu kan serunya tuh ngantri dari jam 3 pagi. Ah, 3 pagi. Iya, Sampai jam sore. 3. Sampai dengan saya tuh dapat tesnya itu jam 4 sore. 3 subuh loh. 13 Sampai jam jam. 4 subuh. 13 Iya, dan itu harus lewatin Berapa tahap tuh? 4 tahap. Nyanyi semua. Jadi saya sudah dapat 5 besar. Waktu itu 5 lah ya. Dari 100 pilih ke 50, 50 ke 20, 20 ke 10, habis itu ke 5. Dari 5 dipilih 1. Lu bandingkan dari perbedaan 100 harus dapatin 1 orang. Dan pas ke 5 yang lucunya kan waktu itu kita masih kecil ya. Jadi teks yang terakhir itu sangat mengejutkan. Sebelum nyanyi kita harus cerita tentang kesedihan hidup kita. Oh gitu. Nah, makanya dia dapat itu karena Ya, dan waktu itu saya nggak mau, saya bilang gini, Tesnya malulah saya harus ceritain tentang hidup saya yang sedih-sedih. Jadi saya cerita yang baik-baik. Nah, waktu itu nggak jebol. Jadi pas kalau saya jebol ya ketemu deh di DJ. Oh ini ada orang dalam bang. Waktu itu memang nggak. Oh, ini nggak pakai dalam. Dan itu Beda itu. ada shortcutnya. Nah, kalau shortcutnya ini nggak perlu dari subuh sampai ke sore untuk ketemu juri. Dan saya benar-benar ikut yang role normalnya. Iya. Betul-betul dari 1 sampai ke 5 orang dapat ya. Ya, dan itu serunya itu karena maksudnya dari hotel mensupport ya, terus teman-teman. Karena ada support itu loh, makanya mau berangkat. Kalau mungkin kalau nggak. Kalau ada, dari suara sih sebenarnya banyak yang lebih bagus gitu. Cuma waktu itu kan namanya kita nggak mikirin suara bagus apa enggak ya. At least kita didukung teman bersama kita. Coba, ya why not kan? Oke, apalagi nih? Jadi Guys. kalau balik ke sekarang nih Oni, kan Oni udah kita tahu lah Oni ada salon nih kan bang, Oni salon tuh salonnya nih bang, 1 tangki bang, Ah, maksudnya tangki apa tuh? full tank, orangnya rame. Amin. Iya loh. Karena itu Full tanki, full tank, habis itu kan Rame bang, nggak full tahu. dam ya. Oh gitu saya mau booking Oni, saya mau digimbal tolong. Salonnya Bentar ya, satu lagi ya. Amin. Ya. makanya, luar biasa. Oni nggak ada tutupnya tuh, kayaknya sampai Tutupnya ada lah bang, terkeot langsung kan. tengah malam sampai iya ada. Tidak, maksudnya apa? Ya kalau untuk saat ini puji syukur lah. Cuman awalnya sedih ya. Gak semua itu segala sesuatu tuh instan. Ya, Orang lihat dari sekarang Bener, aja ya. iya. Tapi Tujuan. ada. Jadi kisahnya. kalau orang bilang usaha tuh bisa instan, itu enggak. Nah, kamu bisa instan pasti Betul. kamu bakal cepet jatuh. Ya. Jadi awalnya cerita itu. Nah, saya di Bali. Balik lagi nih. Balik lagi pas di Bali. Mama saya ini sakit. Waktu itu sakit sudah stadium 4. Kanker? Ya. Oh kanker. Ya. Saya sudah 4 dan saya ditelepon sama abang saya tuh saya harus pulang karena mama saya nggak mau ke rumah sakit kalau saya nggak pulang. Oh. Namanya anak bungsu ya. Dan waktu saya mau ke Bali itu memang karir saya bagus, gaji saya bagus ya. Mama saya nggak kasih. Awalnya Awalnya tuh. enggak. Jadi pas dia telepon lah ya. Saya bilang mama dulu kalau orang timur orang Sunda bilang mama kan. GM saya yang di Bali bawa orang tua kamu ke sini, semua kebutuhannya kita lengkapi. Oh. Nah, yang berobat pun kita tanggung lah gitu kan. Saya bujuk mama kesini aja lah mak, berobat di sini. Mama saya nggak mau. Ulang-ulang saya bujuk karena waktu itu kalau saya resign
karir saya hancur. Ya, Bisa, karena bisa, nggak bisa. segampang itu kan. Betul. Saya kerja Bangun dari dari bawah. bawah gitu. Betul. Dan akhirnya pas terakhir 3 kali atau 4 kali telepon itu saya pulang kerja jam 10 malam. Saya masuk tetap dari pagi jam 10 malam. Saya sampailah di kamar, mama saya telepon. Pulanglah nak. Kalau selama ini kan mama nggak minta rumah bagus, nggak minta uang banyak. Kalau kau pulang, mama sudah senang. Nah, nanti kalau mama nggak ada, kau mau pergi kemanapun terserahlah. Nah, pas saat dia bilang itu saya teringat. Ini kenapa orang tua ngomong seperti ini? Itu nggak 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Pikiran lah. Ya, karena dari Maksudnya apa? benar. Gitu kan. Dari saya awal kerja di Lago itu di Bintang Lagun, memang hidup saya untuk dia. Oh. Nah, jadi saya nggak ada mikirin mau main sama kawan. Makanya sempat dibilang kamu di Lago sombong nggak pernah main sama kawan-kawan. Sebenarnya poinnya saya harus kerja, bukan saya lupa sama kawan di Tanjung Uban. Nah, pas itu saya 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Saya putuskanlah untuk resign. Nah, Oh, pas di Bali tuh? Ya, Jadi karena di Bali itu udah sempat berapa lama nih? jalan 2 tahun. Udah lama juga ya? lumayan ya. Nah, saya putuskan to resign. Jam nggak kasih. Iyalah. Kalau Prancis nggak Berat. kasih, berat. Kamu pulang dulu. Nanti kasih gini. Akhirnya saya bilang, mama saya butuh saya. Nggak apa-apa lah pak, saya resign. Nah, itu sudah pilihan Pilihan kamu. berat tuh ya. Berat sekali. Berat. Ya. Apa yang kita Bangun, impikan, ya, kita dari bangun, awal. dan saya harus lepasin Ya. posisi itu ya. Dan saya pulang itu beli tiketnya subuh-subuh ke bandara, dadakan. Saya beli pagi jam 4 sore itu saya harus berangkat, dan pagi itu saya ke hotel antar surat resign. Ya ampun. Saya bilang saya Masuk sudah hari beli. itu juga ya. Saya nggak marah. Kamu kenapa tuh kan kamu dapat akomodasi dari Garuda, apa kan perusahaan Garuda kan? Saya pakai uang sendiri. Ya udah, saya bilang saya mau pulang. Nah, saya nggak mikir apa, cuma mikir emak saya harus pulang, mama saya sakit. Nah, ya sampai waktu itu transit ke Jogja apa ke Jakarta ya, lupa saya. Pas transit tuh saya posting di Facebook. Waktu itu saya posting home sweet home. Nah, itu tuh pas di bandara saya bilang semua apa yang saya bangun hilang. Dan saya nggak tahu harus mau ngapain lagi. Saya harus pulang. Nggak tahu mau cari kerja gimana lagi. Mulai dari mana lagi nggak tahu. Pas di transit Jakarta atau Jogja waktu itu saya lupa. Saya buat di status FB dan kebaca sama ownernya Bintang Lagun, Pak Mu, ya. Masih ya. Jadi dia masih ingat. Dia bilang kamu mau pulang ke Bintan ya, gitu ya. Nanti mampir ya ke Bintang Lagun, kita sharing-sharing kamu di sana bagaimana, apa yang perlu kita kembangkan di sini, sharing ilmu lah gitu kan. Terus saya bilang saya resign. Terus bilang kenapa kamu ada masalah apa di sana? Saya nggak ada masalah apa-apa. Terus kenapa kamu resign? Mama saya sakit, saya bilang. Langsung dia bilang bahasa Indonesianya, kamu bodoh, kamu resign. Ya, mama kamu sakit soalnya. Kalau kamu resign nggak kerja, yang mau bayar berobat mama kamu siapa? Langsung saya bilang nanti saya cari pak. Langsung dia bilang temui mama kamu 3 atau 4 hari ataupun berapa minggu yang kamu butuhkan, dan bawa dia berobat. Setelah itu kamu masuk lagi ke Bintang Lagun dengan gaji yang sama di Bali dan posisi yang sama di Bali. Waktu itu kan saya pindah ke Bali karena ditawarin yang lebih tinggi kan. Nah, saya terkejut. Aduh Tuhan kasih jalan. Akhirnya saya bawa mama saya berobat sana sini ya, namanya usaha ya. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Nah,
saya masuk kerja itu, jadi seminggu saya jumpai mama saya harus kerja karena nggak enak kita ditawarin, disuruh balik lagi. Memang kerjanya tuh beban banyak kan. Iya. Ya. Buka pubnya lagi kan sempat tutup itu, ditawarin buka salon lagi waktu saya pindah ke Bali. Nggak ada saya, salon tutup. Nah, tapi waktu itu saya nggak mau. Saya nggak mau ke salon lagi karena saya ngerasa salon itu talent ya. Iya. Nah, tapi kalau ilmu itu saya harus sekolah. Untuk level itu saya harus punya title, harus sekolah. Dan saya waktu itu nggak bisa sekolah. Yang saya pertahankan itu ya title itu. Karena masih muda tuh kita mikirnya kita level apa, gaji berapa waktu itu kan. Nah, setelah itu masuk saya Bintang Lagun, sebulan setengah saya ketemu mama saya, hampir mau 2 bulan mama saya meninggal. Pas setelah mama saya meninggal, itu pertama kali gaji saya besar di Bintang Lagun. Tak lama mama saya meninggal 3 bulan saya gajian, saya nangis. Itu ATM-nya masih di lobi. Saya dapat posisi seperti ini, gaji besar seperti ini, tapi mama saya nggak ngerasain. Ya, karena dulu sempet saya ngalamin makan sama mama saya itu nasi putih campur minyak jelantah sama garam. Sempat ngerasain itu. Jadi kalau saya yang lain pada bilang enak deh sekarang gini. Saya bilang saya dulu susah sekali loh. Dan saya sangat berterima kasih. Ini mudah-mudahan orangnya baca atau nonton ya. Dulu yang sekolahin saya itu dari kelas 3 SMP sampai SMA, Bapak Jum'ah kepala sekolah SD 4 dan Ibu Solvi ataupun Mbak Opi. Nah, jadi dia yang biayain saya kayak orang tua asuh saya. Saya sempat nyuci gosok baju orang dulu masih waktu SMP. Ya, SMP sampai SMA tuh saya nyuci gosok baju orang. Nah, jadi Tanjung Uban itu yang banyak jasanya sama saya itu Pak Jum'ah. Terus di hotel pun saya banyak dikasih rezeki sama Tuhan, promo sana, promo sini. Meskipun hanya tamat SMA, dari sekian teman-teman yang satu letting sama saya, puji Tuhan lah saya yang paling menonjol. Jadi semua itu sebenarnya kalau saya bilang sampai hari ini itu sebetulnya berkat dari orang tua. Saya resign dari Bintang Lagun itu karena pikiran saya kacau, bukan karena saya ada masalah. Sampai owner tuh ngasih, udah kamu sebulan 2 bulan deh istirahat dulu. Waktu itu karena saya ada rasa menyesal, kenapa saya harus ke Bali. Kalau saya nggak ke Bali, mama saya mungkin nggak sakit. Namanya kita dulu masih anak-anak ya, masih mikir kayak gitu. Jadi 2 tahun itu mama saya meninggal, saya kayak kacau pikiran. Kehilangan arah lah ya. Karena memang kawan dekatnya sama dia lah. Saya jarang main sama kawan, ya. Jadi memang gaji untuk dia, semuanya untuk dia. Saya hanya megang untuk jajan itu uang tip. Nah, jadi saya resign, saya putusin saya mau tenang. Udah, kalau kamu sudah tenang, sudah pikiran, kamu balik lagi. Baik sekali Pakmu itu, baik sekali saya akui. Ya, dia orang Amerika tapi keturunan Arab. Ya, dia Muhammad Ibrahim itu dia Muslim, tapi dia besar di Amerika, tapi orang tuanya Arab. Baik sama saya. Sampai saya mau buka salon, mau bantuin, tapi saya tolak. Saya habisin uang tabungan ke Jakarta, ke Batam, ke Bali lagi. Pokoknya saya pengen refresh lah gitu kan. Karena dari sekolah sampai umur berapa ya, 28 atau 27 tuh saya kerja terus. Dan nggak pernah saya ambil cuti tuh liburan jalan-jalan. Ke Singapura pun karena tugas ya, karena sales. Jadi nggak pernah ngerasain kayak teman-teman cuti liburan kemana. Yang cuman cuti itu aja. Pertama kerja
ke Bandung, lihat teman-teman saya yang kuliah di Bandung. Karena waktu itu pengen kuliah kan, oh nggak bisa kuliah ya udah deh. Gaji pertama, cuti pertama saya kerja setahun itu saya mau lihat Bandung. Nah akhirnya kesampaian, lucu kan? Jadi seperti itulah. Ini cerita inspiratif nih Bang. Iya, inspiratif. Jadi pas buka salon itu di tabungan ATM hanya 500.000. Hah? Ya. Karena Oni muter-muter itu. Ya, habis tabungan. Terus saya telepon teman saya waktu itu masih di Jakarta. Tunggu nih, jadi setelah ibu nggak ada, Oni kan masih di Bintang Lagu nih. Berhenti, saya Oh, langsung resign. berhenti. Dua tahun ibu saya nggak ada, saya masih kerja. Cuman setelah 2 tahun tuh pikiran kacau. Iyalah, karena ingat fokus, dia terus kan. Gak fokus, saya bilang saya mau tenang lah. Oh, jadi makanya putuskan resign lah. Terus saya bilang sama abang saya nggak mau kerja lagi, capek. Ya udah, nggak apa-apa, kamu tenangin pikiran kamu dulu. Nah, jalan-jalan di ATM hanya 500.000. Saya telepon teman saya beliin aku tiket, itu tinggal 500.000. Masya Allah. Kenapa? Padahal kira tuh saya do something yang nggak bener lah gitu. Karena nggak mungkin kita ngungkapin masa pribadi ke teman-teman kan. Saya bilang saya mau beliin, ya udah saya beliin. Pas beliin, ditawarin lagi kerjaan di Banyantri, dulu masih Trisurbai ya namanya Trisurbai. Lagu-lagu banyak lah tawarin ya. Cuman saya bilang waktu itu masih pikiran jelek. Ya, dunia saya habis di hotel. Sampai saya kehilangan mama saya. Saya dapat uang, dapat karir, mama saya nggak ngerasain. Akhirnya saya nggak mau balik hotel. Saya bilang seperti itu. Dan saya nekat, saya mau kerja. Waktu itu kan levelnya markom kan terakhir. Marketing communication di Uban apa? Saya bilang pasti nggak ada kan. Jadi saya bilang saya pernah salon. Nah, udah saya salon aja. Saya bukalah salon dengan modal 500.000. Ruang tamu itu saya hanya kasih kaca, sulap jadi kaca. Nah, sampai teman-teman tahu saya punya salon, member-member dulu yang di Bintang Lagun, kamu nggak kerja lagi ya? Saya buka salon di rumah sendiri. Mereka dari Singapura datang, dan paling sedihnya awalnya, maaf cakap orang Tanjung Uban nggak percaya saya hairstylist. Ya. Karena mereka tanya, dia kan dulu di Lagoy, pada kira tuh saya KD. Pada kira saya housekeeping karena dulu di SMA kan langsung kerjanya pasti dapat-dapatnya housekeeping ataupun KD. Iya. Nah, mereka nggak tahu story saya dulu kan. Nah, jadi tidak ada yang percaya. Nah, jadi yang banyak datang waktu itu justru tamu-tamu bule ke rumah gubuk itulah, rumah papan itu. Sampai sekarang baru orang lihat, mendengar dan menyaksikan baru percaya. Jadi awalnya tuh sedih, maksudnya kita bisa, tapi karena building ataupun bangunan dari salon kita tidak seperti yang lux ya. Ya, jadi orang banyak yakin lah, orang yakin. Jadi meritus tuh nggak gampang. Betul. Ya. Betul nih. Ada untung satu, yang awalnya punya gunting satu, beli 2. Tapi saya nggak dapat keuntungan, cuma dapat barang. Tapi memang ini memang nggak sekolah ya kalau salon itu. Ada kursus dari Bintang Lagun tuh mengkhususkan kita. Terakhirnya itu tadi ya. Iya, cuman selama 5 tahun saya nggak boleh keluar dari salon karena mereka ada habis biaya kan. Penalti lah ibaratnya saya. Kayak ada penaltinya gitu. Jadi Bintang Lagun tuh banyak jasanya. Nah, habis itu sampailah sekarang. Nah, kalau orang tahu saya di event itu karena dulu kerjaan, memang kerja di hotel itu ngurus-ngurus event. Ya. Nah, itu juga waktu saya jadi event orang anggapnya sepele. Nah, jadi ya memang nggak perlu pengakuan. Kalau prinsip saya sih saya nggak perlu pengakuan, tapi kalau orang itu percaya sama saya dan saya ngerasa kayaknya saya bisa, saya lakukan. Tapi kalau saya bisa tapi orang itu nggak percaya sama saya, untuk apa saya lakukan? Jalannya nggak enak. Iya, bagus ya sudah berjalan sesuai air mengalir aja kan. Jadi awalnya itu nggak pas di salon ada grup Unilever yang dulu pernah saya handle di hotel. Saya mau buat event lagi, kamu nggak di hotel lagi ya? Enggak. Ya udah kamu ngurus ini ya. Saya maunya kamu yang ngurus. Terus ada wedding juga. Pertama kali wedding tuh saya pegang setelah resign ya.
suka di sana. Itu wedding India. Itu pertama kali juga? Pertama kali lah wedding setelah saya nggak kerja, wedding saya pegang. Dulu kan under Bintang Lagun kan. Saya pegang karena adiknya tuh dulu nikah di Bintang Lagun. Saya yang handle. Jadi dia maunya Oni lagi. Mungkin keluarganya mulut-mulut kan maunya saya, sampai saya dicari lagi Tanjung Uban di salon papan situ. Saya bilang saya nggak punya apa-apa. Hotel kan dulu kita Lengkap. Properti, proposal dan butuh ini butuh itu. Mau keluar uang dari akunting kan, modal. Nah, jadi dia bilang ya udah saya percaya sama kamu butuh apa kamu beli. Nah saya nggak punya apa-apa waktu itu, cuman karena dia percaya, pernah saya lakuin kerjaan itu, ya udah jalanin, akhirnya dapatlah rezeki. Nah, pelan-pelan tuh nih, pelan-pelan satu ya kan, dari mulailah tahu. Anak-anak lobam sudah pada tahu. Nah, ya memang benar. Setelah terjun ke dunia usaha, dan kata usaha itu yang saya selalu ingat gini, yang 90% yang ngasih rezeki ke kamu itu adalah orang yang kamu nggak kenal. Nah, hampir 1 atau 2% rezeki itu bahkan dari teman ataupun tetangga kamu. Jadi 90 terbukti gitu. Dan saya menyadari, maksudnya mengakui lah gitu ya. Nah memang orang yang nggak kenal dari Pinang, dari Lobam, dari Lagoy, hampir satu hari 10 orang datang. Tapi kalau tetangga itu masih ragu sama kita. Itu memang terjadi. Ya seperti itulah. Jadi sampai sekarang Oni dari nyalon, terus apa megang kalau wedding organizer. Mandam internasional nih Bang. Iya juga. Cuman dulu tuh kan karena backgroundnya itu saya makeup softless ya, makeup soft. Nah dulu kan kalau makeup orang luar itu kan ya nggak mau terlalu soft banget. Nah waktu terjun ke nikahan adat itu waktu itu agak kewalahan. Agak repot ya. Agak repot karena dulu kan yang pegang tuh ikan bule, orang Chinese. Nggak ada orang lokal dia. Dulu. Mancanegara semua nih Bang. Kalau sekarang mau nggak mau Karena orang harus ya belajar lagi lah. Gitu. Sekarang ya kan. Jadi Joni salon. Jadi JP. sekarang Oni ngembangin usaha aja lah ya. Iya, ngomongin usaha aja. Kan Bintang Lagun mau buka lagi nih Oni. Saya sudah tua. Siapa tahu markomnya. Dan kalau dunia perhotelan ya mungkin untuk jadi maksudnya partner bisnis ataupun yang memang dunia saat ini saya jalanin, kita ada job seperti ini, oke, go ahead. Tapi kalau untuk kerja lagi, ya masih banyak orang lebih pintar dari saya. Saya umur sudah tua. Jadi mitra lah dia mau. Tingkat IQ kita nggak usah bohong deh. Sesuatu yang terbiasa itu bakal jadi lebih up kalau kita jalanin. Nah, saya sekarang jalanin kan salon sama event. Kalau saya harus mengulang bayar sistem lagi, koresponden lagi, itu kayaknya. Saya sudah kalah jauh deh sama anak-anak yang baru sekarang. Ya kan, sudah expired deh. Oh, expired saya apa? Enggak, kalau Pak Dokter mah dibutuhkan tiap saat. Sama dokter, salon itu ya jasa itu paling dibutuhkan setiap saat. Ya. Panjang ya Oni. Panjang. Ini hampir 1 jam loh. Ya jadinya. Enggak terasain 1 jam loh ini. Udah lah ini. Iya. Udah deh. Kasihan. Bukan, maksudnya ya kisah Oni itu inspiratif sekali Jadi buat orang-orang yang nonton, yang punya usaha, yang lembek. Iya, harus percaya. Dan satu lagi yang saya tangkap itu, Oni titik balik Oni itu kan karena ada pelatihan yang dari pemerintah yang KONI apa tadi itu ya? Di KNPI. Nah, dia KNPI. Jadi ke pemerintah ya kalau bisa jangan hilangkan itu. Iya, benar sekali. Ternyata itu membuka jalan loh. Benar. Membuka jalan. Ya, kan itu. khususnya cakep ya.
anak-anak yang perekonomian tidak menunjang. Habis itu apa ya? Mereka yang tidak dipandang ataupun tidak punya kesempatan, pemerintah lah yang membuka kesempatan itu. Betul. Jadi memang sih ada pendapat gitu kan, pemerintah kasih lahan tapi kalau anak-anak lokalnya nggak mau, betul, ya bakal terjadi gitu ya. Betul. Cuman saya bilang kalau nggak dicoba, ya kadang juga kadang kan itu juga kita infonya juga kurang dengar sampai ke bawah-bawah gitu biasanya bang. Ya, tapi sudah bagus sih pemerintahan sekarang ya. Cuman saya bilang siapapun nanti yang memimpin ya pemerintah tahun ini atau tahun depan, kalau bisa perhatikan anak lokal, khususnya anak lokal saya bilang. Karena saya anak lokal ya. Perhatikan anak lokal yang kurang beruntung. Terus yang kata masyarakat umum, anak ini bandel. Ya, nggak usah main sama dia. Nah, tidak ini nggak benar sih. Kalau bisa diperhatikanlah anak-anak seperti itu. Nggak semua anak bandel itu jahat. Ya, nggak semua anak bandel itu. Jahat sama bandel beda. Beda. Anak kreatif itu rata-rata dibilang bandel. Anak kreatif bilang bandel karena pola pikirnya beda. Betul. Pola pikirnya beda. Perhatikanlah kalau memang pemerintah berbaik hati atau bijak, perhatikan karena mereka butuh perhatian. Beri mereka kesempatan, setelah itu terpulang lagi pada anaknya. Benar sekali. Kayak Oni karena dia bekerja benar-benar naik dia. Ya sekarang kasih kesempatan lu sama anak ini. Nah nanti mereka sendiri yang menentukan. Tapi gini juga sih bro, nggak cuma benar-benar ya, gitu. Poinnya satu, kita kerja benar-benar, ya. Tapi semua rezeki itu sebenarnya doa dari orang tua. Nah jadi sehebat apanya dirimu di mata orang lain, jangan lupa sama orang tua lah. Karena kamu jatuh mau berdiri pun doa orang tua nggak putus. Karena kalau saya bilang karena saya giat, saya pinter, banyak orang rajin. Teman-teman saya semua rajin, semua pinter-pinter. Cuman yang mungkin saya bilang kayaknya orang tua saya doain saya deh dapat jalan seperti ini. Ada faktornya. Nah iya, jadi banyak hal apa yang kamu tanam baik pasti dapat yang baik. Bah. Oh nih, Kan jadi serius kan? Gitu. Masya Allah, takutnya bom. Oke. Kalau saya pribadi sih ngeliat Bang Oni seringnya nge-MC-nya sih. Nah sekarang Oni udah mulai MC pula lagi ya kan. Dulu kalau cerita MC ini sebenarnya bintang agung lagi. Dulu kalau hotel kan MC harus bayar artis. Nah, pas kebetulan saya agak menonjol di event. Awalnya tuh duet dulu. Saya pernah duet sama Aming, sama almarhum Olga. Iya. Cut Mini. Nah, terus sama Narji, Dani, saya pernah. Nah, waktu itu pernah syuting bareng juga sama Aming. Apa film? Enggak kayak games gitu. Ya, dia bawa acara dulu apa ya? Mission X. Mission X. Ya, kasih yang mandi di ya, itu pernah sama saya. Tahu tak bang? Itu yang pertama. Dulu ya, zaman dulu. Dulu almarhum Olga itu masih belum megang dahsyat, belum. Ya. Narji, Cagur. Mereka orangnya baik-baik. Berapa hari di sana? Dulu tuh kalau manggil artis kita untuk staff party ya, itu tiap tahun. Nah dari situ dari pihak hotel mulai masukin saya. Kamu kan waktu awalnya kan MC ulang tahun hotel, MC pub. Nah pas ketemu artis New Year gitu, kamu harus imbangi mereka. Someday kamu harus jadi seperti mereka. Ya sama perusahaan untuknya kan, kan lumayan kan. Ya maksudnya kalau staff bisa, kenapa harus panggil artis? Nah, gitu.
gitu. Jadi awalnya dari situ sampai yang tahu. Kayak company tahu kamu nggak kerja lagi ya enggak, tapi masih MC kan, kalau ada tawaran saja. Nah sampailah saat ini, cuman nggak ya itu saya bilang maksudnya banyak MC yang bagus sekarang, muda-muda, cakep-cakep. Iya, cakep-cakep, muda-muda. Karena itu menjual kan. Cakep, iya, pantun. Iya. Ya cuman itu kan meskipun sudah lama, ya balik lagi rezeki nggak kemana. Nah, udah. Nanti kebanyakan tanya nanti muntah. Nanti meledak lagi dia. Bisa 5 SKS guys. Nah, seru nih. Jadi nanti kalau misalnya mau nengok ngintip Oni kegiatannya bisa di Facebooknya Oni, ada IG-nya, nanti ada di sini lah. Ya, pokoknya nanti saya mampir ke salonnya Oni. Mau Saya ngapain, pengen di bonding. Di bonding. Jeng. Oni Keripan gak Ica sih? ketawa, Uca. Oh ya keribat. Keribat bisa ya. Keribat. Walaupun tak ada rambutnya. Bisa kalau untuk abang. Iya. Bisa. Bisa ya. Bisa. Saya cari pijitnya. Ya ini nih Iyalah, bisa. 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 Digatel langsung palanya. Gampang kalau nggak bisa pijit. Martil ada kok, Pak. Iya kan buat dekor kan? Oni. Aduh, tak terasa Bang Oni, memang. ya. Bang Oni apa nih pesan-pesannya? Ya, Buat pesan. anak-anak Selalu muda harus ada yang pesan-pesan bisa Oni. di Bintan lah. Oh, oke. Iya. Yang ada Bintan ya. Pesannya untuk anak-anak muda lah. Gitu. Untuk anak muda, jangan pernah malu kamu jelek ataupun kurang di mata orang lain. Ya mau kamu susah, kamu nggak beruntung dengan teman-teman kamu yang lain, selagi kamu ada kemauan, niat baik, pasti ada jalan. Terus hari ini kamu susah, besok lusa pasti kamu di atas. Dan kalau kamu sudah di atas, jangan pernah lupa kamu dulu siapa. Meskipun kamu sudah di atas, harus ingat masih banyak orang lebih dari kamu. Jadi mikir yang baik-baik, ngelakuin hal yang baik-baik, stay positif aja. Jangan gengsi. Ya, jangan gengsi. Jadi, di atas langit tuh masih ada angin. Jadi yang udah di atas sekarang jangan pernah pula merasa itu permanen, ya kan gitu. Betul. Intinya bersyukur. Nah, itu Aduh, dia. pintar sekali kamu adikku. Akhirnya bersuara dia Oni. Iya. 5 menit terakhir. Iya, segala sesuatu harus syukur. Kan nanti dia bilang kocak kosong lagi guys. Kamu. Oh, ini tahu nggak? Just suka diajak ini sama orang tua ini. Kocak kosong katanya. Iya. Oke nih, dah. Wih, Seru 1 banget ya, jam. guys. Makanya. Seru banget. Seru nih, ini Pokoknya inspiratif nih. Iya, kisah perjalanan hidup Bang Oni itu luar biasa banget. Yang kita nggak tahu yang looknya happy. Ternyata dulunya ngelaluin perjalanan hidup yang luar biasa. Kan kalau nggak happy nanti nggak dapat tawaran job MC. Betul. Ya, masuk Pak Eko. Ya. Oke guys. Oke, Ca. Guys, cuma Kok sih aku jadi cerewet ya? Kan memang tadi tuh aku mau pingin cool gitu aja. Mana Tapi nggak bisa. Tidak bisa guys. Guys, seru banget hari ini ceritanya dari Bang Oni. Kayak ya memancing kita yang jiwa muda ini untuk bisa lebih kreatif dan apa tuh namanya? Inovatif gitu ya, Pak. Iya. Ya harus dong. Karena kalau nggak penerusnya anak-anak muda ya siapa lagi ya? Ciri-ciri orang inovatif. Kenapa? Rambut ada. Iya, no hair ya. Itu nggak ada. Tapi ini sejenis fashion juga loh. Fashion juga loh. Iya bener bro. Siapa tahu kan nanti translatornya Bapak gitu kan. Iya. Gaya rambutnya. Iya. Oke guys, Jangan kayaknya lupa. hari ini kita cukupkan dulu. Nanti buat teman-teman yang ada di Tanjung Uban yang mau kita undang siapa lagi, ada ide-ide boleh banget komen nanti di bawah ya guys. Ini undang ini dong, kita mau ngobrol sama ini gitu. Pengen tahu ceritanya dari ini boleh banget. Jangan lupa di apa bang? Diapain? Di share. Ini Satu kan lagi? bisa tahu tuh. Satu lagi? Komen. Komen satu lagi? Eca yang pandai yang ngomong gitu. Subrek. Subrek ya guys. Jangan lupa di like juga. Sama ini. Apa? Butang lonceng. Butang lonceng. Apa
Apa? Tekan lonceng. Oh, iya. biar dapat notifnya ya kalau kita keluar setiap hari Sabtu. Anjay. Oh, setiap Sabtu ya. Iya, setiap Sabtu jam 3 Oni. Iya, jangan lupa dipantengin setiap hari Sabtu pokoknya ya Ah, guys. itu juga saya pernah nonton yang ini loh Pak Camat ya. Iya. Oh iya. Jadi ya begitu kan segala sesuatu dari nol. Iya, betul. Ya, jadi jangan lihat dia yang sekarang, tapi prosesnya kan. Iya, 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 seperti iya. itulah. Oke, sukses selalu buat kalian. Iya, Happy life lah, enjoy life. Makasih nih. Banyak banget ilmunya guys. Oke guys, kita tutup dulu. Sekian buat hari ini. Mohon maaf kalau misalnya kita banyak salah. Ya biasa lah ya, manusia kan banyak kilaf-kilaf selimpet gitu lidahnya. Manusia gitu. Cocok Apalagi dia jadi MC. apalagi yang Cocok tuh nih. apalagi yang masih kayak muda-muda gitu ya. Sampai Bollywood gitu ya. Udah. Sekian dulu guys. Oke guys, yang butuh MC baru, yang masih muda belia, dipersilakan guys, gitu lah. Guys, Nih wajahnya, ini wajahnya. Oke guys, see you di Bedeta Dadah. minggu depan. Dadah, thank you. Wow. Dengan Pemuda tempatan. tak tuh. Nah.